Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini kita kembali berjumpa di awal pekan hari Senin. Dan masih bersama dengan saya Hirsbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda pada hari Senin ini. Banyak sekali isu-isu yang menarik ya Mas Hersu, bertebaran sepanjang minggu yang lalu maupun sampai kemarin dan sampai tadi malam. Apa saja itu ya Mas Hersu, selain dari tampaknya yang masalah di pernyataan Pak Jokowi menjawab Buya Anwar Abbas di Kongres Ekonomi Umat Islam di acara MUI masih terus bergaung ini Mas Hersu. Oke. Dan yang menarik itu ada analisis ya Mbak ya, yang menyatakan bahwa meskipun beliau itu kelihatannya menyampaikan dengan bahasa yang datar, tidak meledak itu, tapi ada pakar yang melihat bahwa itu dalam peristiwa itu Pak Jokowi sangat marah gitu ya dengan kritik yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas itu. Ya. Iya betul, ada analisis dari pakar. Kalau kita lihat di websitenya Pak Handoko Gani ini adalah merupakan pakar gestur, bahkan dia mencantumkan pakar kebohongan begitu ya, deteksi kebohongan. Okay. Nah, dia melihat sesuatu yang menarik nih dari jawaban Pak Jokowi kepada Buya Anwar Abbas, yaitu Wakil Ketua Umum MUI. Pak Jokowi dibaca dari gesturnya, yaitu dari wajahnya, dari alisnya, dari bagaimana cara menyampaikan bentuk bibirnya, dan juga pilihan kata-katanya. Jadi antara lain di sebuah media, Pak Handoko Gani ini mengatakan bahwa bila dilihat dari alisnya yang naik gitu, sempat naik, itu memperlihatkan walaupun Pak Jokowi itu hormat kepada Buya Anwar Abbas, tapi juga terlihat dia marah begitu. Dan kemudian dari pilihan kata-katanya itu memperlihatkan bahwa sebaiknya kritik seperti ini tidak diungkapkan di sini gitu. Jadi ini momen ini tidak tepat untuk mengungkapkan kritik itu. Itu rupanya bisa dilihat dari pilihan katanya. Kalau menurut pakar gestur dan pakar kebohongan ini. Dan kemudian juga dilihat dari bentuk cara penyampaian dari gerak bibirnya itu menunjukkan kegeraman dari Pak Jokowi. Begitu Mas Hersul. Menarik ini. Seperti apa sih ekspresi Pak Jokowi ketika menjawab pertanyaan dari Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI ini? Karena saya ingat nih, beliau waktu itu sebenarnya sudah disiapkan teks pidato, tapi kemudian karena ada kritik dari Buya Anwar Abbas, kemudian langsung tidak membaca teks pidatonya dan menjawab langsung. Coba kita simak dulu ya ekspresi dan bukan hanya ekspresi ya, tapi pilihan diksi dari Pak Jokowi. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini. Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang diterlantarkan semuanya. Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai. Untuk saya cabut satu persatu. Yang diterlantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan.
sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya, saya pernah menawarkan ini waktu pertemuan di Persis di Bandung. Karena ada yang menanyakan juga masalah itu, saya jawab sama. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Oke, itu tadi ya Mbak ya, kita bisa lihat sendiri. Memang bagi saya bisa menangkap itu. Saya menduga pasti memang ini kalau istilah kalau kita yang tua-tua ini ngomongnya sensi, tapi kalau anak sekarang mungkin nyebutnya baper gitu ya. Ya, bawa perasaan ya. Ya, dan yang menarik ternyata kemudian ini sebenarnya kalau kita lihat adalah orang-orang di sekitar Pak Jokowi kan kemudian juga rame-rame membuli Pak Buya Anwar Abbas ketika menyampaikan. Yeah. Sebenarnya kalau kita lihat kritik yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas itu sebenarnya biasa aja, kan gitu. Ya, soal apa ketimpangan pemilikan lahan dan sebagainya itu kan memang sudah jadi sorotan banyak orang ya. Iya, sudah pengetahuan umum itu. Ya, pengetahuan umum. Dan beliau menegaskan itu, tapi memang ada yang disoroti tentang bahwa yang menikmati kue pembangunan saat itu lebih pada kalangan menengah, pengusaha-pengusaha besar dan UMKM sementara Pro dan sebagainya tidak merasakan itu. Itu kritik yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas. Nah, sebenarnya ini kalau saya lihat momennya ini menarik, Mbak. Harusnya kan yang menyampaikan pidato ini Ketua Umum MUI, Kiai Miftahul Ahyar ya. Nah, dan beliau kemudian ternyata nggak bisa hadir. Nah, ini menarik juga menurut saya bahwa beliau tidak hadir ketika seorang presiden hadir. Ini menurut saya kalau dari sisi ini juga mesti kita baca karena tidak disebutkan alasan apa sih yang membuat seorang ketua MUI tidak hadir ketika seorang presiden hadir. Ini nggak biasa juga. Dan kemudian karena kalau Kiai Miftahul Ahyar ini kan latar belakangnya dari Nahdlatul Ulama ya. Ya, dari NU. Ya, NU. Dan beliau tidak bisa hadir dan kemudian meminta Pak Buya Anwar Abbas untuk menyampaikan pidato. Dan sebelum menyampaikan pidato yang membaca teks itu, Buya Anwar Abbas sudah menyatakan bahwa tadi saya ngobrol sama Pak Jokowi diingatkan jangan bicara yang keras-keras ya gitu. Rupanya sudah hafal Pak Jokowi. Ya, karena beliau kritis ya, kita kenal. Mungkin itu ya, Pak Jokowi tidak antisipasi juga menduga bahwa yang akan datang itu tetap yang akan memberikan sambutan adalah Kiai Miftahul Ahyar. Biasanya kalau beliau ini kan Kiai sepuh yang gaya bahasanya sejuk, santai gitu. Sementara Buya Anwar Abbas ini kan walaupun juga sudah sepuh juga tapi gayanya beda nih, gaya Sumatera lah, gaya orang Minang gitu yang lebih terbuka gitu ketika menyampaikan kritik. Tapi yang kemarin itu memang langsung ya kritiknya. Biasanya kan kalau orang Minang mungkin pakai istilah kritik menantu atau tegur anak sindir menantu kan biasanya gitu pakai istilahnya. Tapi kalau kemarin beliau langsung terbuka di depan Pak Jokowi menyatakan itu. Ini yang membuat Pak Jokowi jadi baper dan sebelum saya sudah menangkap ini Mbak, tapi ketika kemudian ada analisis dari ahlinya saya semakin ngeh. Tapi saya sudah menangkap ini dan kemudian melihat respon dari orang-orang sekitar Pak Jokowi itu sangat marah Mbak. Iya, semestinya tidak perlu marah ya. Nggak perlu. Karena justru itu bisa dijadikan momen bagi Pak Jokowi untuk menjelaskan betapa pemerintah sudah melakukan apa saja yang sudah dilakukan selama ini gitu. Kan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa dari 12 juta hektar
land reform itu gitu, reformasi untuk pertanahan ini sudah dilaksanakan 4,7 hektar gitu. Tinggal dia, nah yang 4,7 hektar itu sudah 4,7 juta hektar. Nah, tinggal beliau semestinya menjelaskan bahwa dari 4,7 dari target 12 juta hektar tadi itu di mana saja, apa saja yang sudah dijelaskan. Nah, itu kalau tidak baper bisa menjelaskan itu tuh begitu. Dan sehingga orang malah justru pemerintah sudah melaksanakan ini begitu. Jadi tapi kalau kita lihat dari pernyataannya Pak Jokowi ini saya kutip ini, Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silakan sampaikan kepada saya ya. Tadi kan Pak Jokowi mengatakan itu ya Mas Hersu. Akan saya carikan, akan saya siapkan berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar, 50.000 hektar begitu. Terus kemudian kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, ada yang saya memiliki bahan stok banyak begitu. Nah, kalau seandainya ini silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas gitu. Gitu langsung telak kepada kalau seandainya ada yang mau dari Majelis MUI yang saat itu ada di hadapan Pak Jokowi, maka silahkan datang kepada saya dengan diantar oleh Buya Anwar Abbas begitu. Nah, ini mungkin itulah yang disoroti, banyak disoroti, dan kemudian juga mungkin agak wah Pak Jokowi baper nih begitu ya, karena bukan menjelaskan bahwa apa saja yang sudah dilakukan, tapi justru menjawab ke persoalan yang demikian. Nah, semestinya di sekelilingnya Pak Jokowi ini juga nggak perlulah membuli Buya Anwar Abbas begitu, karena kita selama ini juga tahu bahwa dan sudah perlu diantisipasi bahwa Buya Anwar Abbas ini kan memang kritiknya itu memang sering nyenggol ke hal yang itu, tapi benar apa yang dia katakan itu benar, bukan sesuatu yang mengada-ada begitu. Dan sementara kalau dari yang Mas Hersu mungkin sudah membaca juga dari Pak Ngabalin dan juga dari Valdo itu, dan terutama dari Pak Ngabalin itu justru menyimpang dari itu begitu loh, justru melakukan pembulian gitu terhadap Buya ini yang justru tidak kontekstual, justru malah orang melihatnya lebih kok marah gitu, tidak hanya baper gitu, tapi marah dan kemudian seperti bully yang tidak pantas lah untuk dilakukan oleh orang yang ada di sekeliling Pak Jokowi itu tadi. Ya, itu belum lagi kalau kita melihat buzzer Mbak, dan juga media-media yang kita tahu selama ini terafiliasi dengan para buzzer, itu juga lebih gila lagi buliannya itu lebih pada personal terhadap Pak Buya Anwar Abbas ini. Padahal kan sebenarnya kritik-kritik semacam ini itu biasa saja, dan Pak Jokowi juga pernah menyatakan rindu di demo, juga senang rindu dikritik dan sebagainya, mereka melakukan itu. Cuman memang mungkin yang buat mereka kaget karena itu langsung disampaikan di depan presiden gitu ya. Mereka pikir selama ini orang nggak pernah ada yang seperti itu, seperti Buya Anwar Abbas ini punya posisi formal di MUI dan kemudian langsung menyampaikan kritik kepada Pak Jokowi. Tapi saya kira ini memang apa ya, kalau sebagai orang agama itu ada sih tuntunannya semacam itu, disebutkan bahwa jihad terbesar itu adalah menyampaikan kebenaran di depan seorang penguasa. Saya tandain dalam kurung ya, karena saya nggak mau nanti kena delik atau dibully juga, dalam kurung penguasa, dalam kurung yang zalim. Disebutkan begitu, itu hadisnya. Ada hadis semacam itu. Tapi saya kira mungkin lepas dari zalim atau tidak zalim, memang itu luar biasa keberanian menyampaikan kritik di depan seorang penguasa itu. Meskipun sebenarnya kalau di dalam negara demokrasi itu biasa-biasa saja ya, karena jadi harusnya disebutkan dengan data. Tapi dimulai dengan Pak Jokowi sendiri ya, karena Pak Jokowi langsung menjawabnya bahwa iya betul, saya betul itu apa yang dikatakan oleh Buya Anwar tadi, tapi itu bukan di zaman saya, kan gitu. Jadi ini kan juga kurang elegan gitu ya, bagaimana kemudian menyalahkan para pemimpin terdahulu. Dan kalau kita ngomong pemimpin terdahulu dari Pak Jokowi ini kan setidaknya ya kita bisa sebut Pak SBY, Pak Harto, Pak Habibie, Ibu Mega, nah jangan lupa nih, Ibu Mega dan juga Pak SBY, kan nanti bisa mereka semuanya juga jadi baper juga nih bawaannya. Artinya Bu Mega dengan yang masih hidup kan, Bu Mega dengan SBY bisa baper nih, kok jadi gua yang disalah-salahin. Dan kemudian juga orang bertanya kan. Dan sebenarnya ini sudah dibahas pada waktu, ingat nggak Mas Hersu, pada saat debat
calon presiden. Ya. Soal tanah ini kan sudah dibahas antara Pak Jokowi dengan Prabowo dan sudah saling timpal menimpali pada saat itu, dan memang dijanjikan bahwa ini akan dibenahi begitu. Jadi ini kan diingatkan, sebagai ulama mengingatkan itu kan hal yang wajar saja. Ya. Nah, menarik kalau Anda tadi menyinggung soal debat Capres waktu itu kan justru itu waktu itu menjadi semacam senjata pamungkas dari Pak Jokowi untuk mendowngrade Pak Prabowo ya. Iya, betul, dibalikkan kan ke Pak Prabowo sendiri. Lahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan keluarganya, ini ada lahan di Aceh, di Kalimantan Timur. Pada waktu itu disebutkan itu, dan kemudian di media muncul data-data bahwa yang punya lahan besar itu bukan hanya Pak Prabowo, tetapi orang sekitar Pak Jokowi. Salah satunya adalah Luhut Panjaitan, kan disebutnya begitu. Lahannya banyak sekali, lahan tambang, lahan kebun sawit, dan walaupun kemudian Pak Luhut membantah bahwa sekarang saya setelah jadi menteri saya sudah melepaskan semua kaitannya dengan bisnis, tapi kan beliau tetap punya saham di situ kan, jadi nggak bisa menghindari itu. Terus disebutkan juga, disinggung soal lahan milik keluarga ketua tim sukses, ini Erick Thohir, yang ditambang-tambang di Adaro kan gitu. Jadi dan mereka semua membantahnya bahwa itu nggak ada hubungannya dengan mereka. Tapi sebenarnya kata kuncinya bukan soal hubungan atau tidak hubungan, tetapi ada segelintir orang yang menguasai lahan yang begitu luas. Kan gitu Mbak ya. Betul. Nah itu yang banyak disoroti, dan itu sekarang mulai mereka itu malah mendapat justifikasi melalui undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law dan sebagainya gitu. Jadi kalau Pak Jokowi ngomong kepada saya, tapi justru pada masa orang bertanya loh, Pak Jokowi sudah 8 tahun ini, hampir 8 tahun masa jabatannya. Kalau gitu selama 8 tahun ngapain aja? Kan itu yang jadi pertanyaan publik ya. Jadi harusnya menurut saya kita ini mulai terbiasa kritik itu ya dijawab dengan argumen yang sama, dengan argumen yang lebih kuat gitu, bukan kemudian menjadi marah, baper, dan kemudian bahkan membuli secara personal. Kalau ini di media malah sampai doxing, dan di media sosial sampai doxing, menyebarkan data pribadi orang yang bersangkutan. Pokoknya kalau dalam media kita disebut sebagai kill the messenger. Gitu ya, jadi bunuh. Nah ini si pembawa pesan ini sebuah ada filmnya nih, Kill the Messenger, dan ini memang ada, betul. Ini cerita tentang seorang wartawan ya yang melakukan investigasi, dan kemudian supaya pesannya itu pesan dari si wartawan itu dianggap salah, kemudian karakternya dibunuh. Ini yang terjadi, saya kira mulai ada tanda-tanda ke arah kill the messenger gitu. Jadi karena memang kalau seandainya yang dibully, kalau dulu pas Pak Prabowo menanyakan itu pada saat debat ya soal lahan, nah kemudian bisa dibalikkan gitu, karena Pak Prabowo juga sebagai pelaku gitu, sebagai pemilik lahan yang menguasai sekian hektar HGU begitu. Tapi kalau seandainya kemudian sekarang yang menyampaikan itu Pak Anwar Abbas, itu kan memang tidak bisa begitu, karena dia bukan pemain lahan gitu, dia bukan pemain tanah, bukan pemain HGU. Jadi dia artinya ya dia murni saja gitu, bukan sebagai salah satu bagian dari kroni atau bagian dari oligarki begitu. Nah, inilah yang kemudian mungkin juga menyebabkan orang menjadi gemes ya, apalagi kalau bukan doxing yang bisa dilakukan, karena kalau mau dibalikkan lah Anda sendiri pemilik HGU, Anda sendiri pemegang izin HGU, kan tidak bisa karena Pak Buya Anwar Abbas ini bukan pemain begitu. Ya akhirnya itulah yang bisa mereka lakukan sejauh ini, apalagi begitu kan. Nah, yang menarik kan kemarin mereka saling membuli gitu katakanlah ya, Pak Prabowo lawan Pak Jokowi, dan kemudian waktu itu juga Pak Prabowo juga menyatakan siap kalau mau dimanfaatkan oleh negara kan gitu kan, mau diambil oleh negara. Iya, betul, dikembalikan. Nah, dikembalikan. Nah, sekarang persoalannya kan Pak Prabowo itu sudah bergabung di pemerintahnya Pak Jokowi juga. apakah ada langkah-langkah itu gitu? Ini kan nggak boleh dong kalau ketika pada waktu itu Pak Jokowi bersikap kritis terhadap Pak Prabowo karena pada itu menjadi lawan politiknya, sekarang setelah menjadi bawahannya harusnya sikapnya standarnya juga sama gitu. Jadi akumulasi artinya kan dengan masuknya Pak Prabowo di kabinet Pak Jokowi, sekarang akumulasi kepemilikan tanah di orang-orang sekitar Pak Jokowi itu semakin besar kan gitu Mbak ya. Iya betul.
Nah sekarang gini Mbak, kemarin justru ini berkaitan ngomong soal pembagian lahan ini. Kalau nggak salah kemarin itu Pak Jokowi kan menyatakan bahwa bulan ini atau setidaknya bulan depan, itu artinya Januari 2022 udah mulai pengambil alihan terhadap HGU yang ditelantarkan itu sudah mulai dilakukan dan dia akan dibagikan. Nah kemarin ketika berkunjung ke Lumajang ya, ke daerah terkena dampak dari Semeru itu, Menteri BUMN juga Erick Thohir juga janji bagi-bagi lahan tuh. Nah ini Anda mungkin bisa ceritakan nih, kunjungan Erick ini menurut saya menarik karena banyak orang kemudian menganggap nuansanya ini sih nuansa kampanye ya, sudah bukan nuansa kunjungan ke daerah bencana itu. Iya, ini Pak Erick ini saya juga agak-agak terkesima begitu ya, apalagi beliau itu datang dengan lebih dahulu datang ke posko relawan dan kemudian memakai baju banser, sudah siap dengan baju banser dan kemudian melakukan yel-yel terlebih dahulu begitu ya, dengan semangatnya yel-yel banser yang disertai dengan gerakan tertentu itu, dan kemudian baru mendatangi posko pengungsi begitu. Tapi pada saat mendatangi itu baju bansernya tetap dipakai Mas Hersu, jadi bukan ditanggalkan. Jadi kita kan jadi bingung ya, dalam kapasitas bagi lahan itu dalam kapasitas sebagai anggota kehormatan Banser ataukah sebagai Menteri BUMN ya Mas Hersu kira-kira? Nah ini saya kira kalau urusan Pak Erick dengan Banser ketika datang ke posko Banser melakukan yel-yel itu udah urusan Pak Erick dengan sebagai anggota kehormatan dengan Banser. Kita nggak boleh terlalu masuk ke wilayah itu wilayah internal. Betul, iya, karena dia memang anggota kehormatan. Tapi ketika masuk ke wilayah publik, ini yang kita persoalkan, gitu ya. Ketika beliau dengan para pengungsi masih menggunakan jaket Banser dan sebagainya, orang kan jadi, kalau orang Jawa nyebutnya jadi jumbuh. Gitu. Jumbuh itu apa ya, bahasa Indonesia itu jadi bingung membedakan ini Pak Erick kapasitasnya ketika bicara sebagai seorang Menteri BUMN atau sebagai anggota Banser. Kan nggak boleh ini ya, clear ya, kalau beliau sebagai anggota Banser beliau nggak boleh dong ngomong-ngomong soal bagi lahan. Tapi kalau sebagai menteri ya itu kewenangan beliau, lepas dari nanti apakah itu realistis atau tidak. Menurut saya gini nih kan Pak Erick selalu dalam kampanyenya menyatakan pentingnya mengusung akhlak gitu ya. Dan akhlak itu sebenarnya kalau kita mudahkan itu perilaku budi pekerti yang baik dan memisahkan antara kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, dan kepentingan kekuasaan pemerintahan itu juga salah satu bentuk akhlak yang harus dijaga. Itu moral, standar moral yang tinggi yang harus dijaga. Ini menurut saya juga penting kita kritisi. Lain kali mestinya nggak boleh melakukan hal semacam ini. Tetap saja boleh Pak Erick bertemu dengan Banser dan sebagainya dimanapun juga melakukan konsolidasi itu silahkan. Tapi setelah itu ketika beliau dalam urusan dinas itu harus dipisahkan. Gitu Mbak Agina. Saya penting juga menyoroti soal janji-janjinya, ini soal lahan juga. Ini apa realistis atau tidak nih Mbak? Iya, agak terkejut juga sih ya, walaupun itu memang sesuatu yang menggembirakan begitu, menjanjikan lahan dan kemudian beasiswa pendidikan kepada korban dari erupsi Semeru begitu, dan katanya akan berkoordinasi juga dengan Ibu Siti Nurbaya ya, karena yang akan dibagikan adalah lahan perhutani begitu yang ada, dan kemudian juga menjanjikan beasiswa untuk para anak-anak yang masih bersekolah yang akan dikoordinasikan dari yayasan yang ada di BUMN begitu. Jadi semua yayasan kan banyak tuh yayasan tuh akan turun gitu ya. Nah, menurut Mas Hersu ini agak uniknya karena ketika ini juga terjadi di Gunung Sinabung dulu ya 2013 kalau tidak salah ya. Sumatera Utara ya. Masih masa Mas SBY, Pak SBY begitu, dan kemudian Pak Jokowi juga sangat concern, beliau datang sendiri ke sana dan menjanjikan akan selesai pada tahun 2018. Dan ternyata sampai tahun 2021 itu masih belum selesai. Kita tahu memang ada beberapa tahap ya Mas Hersu untuk relokasi lahan itu memang tidak mudah, apalagi di situ dijanjikan bahwa anak-anak pengungsi itu juga harus mendapatkan pendidikan, ada beasiswa pendidikan di situ. Artinya kalau lahan perhutani misalnya taruhlah itu kan ada di sekitar daerah hutan gitu ya, pinggir hutan dan sebagainya atau perkebunan, dan kemudian harus ada akses kepada pendidikan. Nah, ini mungkin yang agak mempersulit. Jadi memang tidak semudah itu memberikan itu ya. Jadi tidak sebaiknya
pemerintah itu kalau memberikan janji juga yang apa Mas Herssu, kalau Mas Herssu suka pakai istilah orang Jawa yang tidak terlalu muluk-muluk begitu mungkin ya, tidak begini loh, saya memberikan janji ini, tapi tentu ini membutuhkan waktu bertahun-tahun, tentunya ini Bapak dan Ibu sekalian harus bersabar dan sebagainya. Karena kalau tidak ini akan menjadi masalah, polemik, gitu. Dan media kan mengawal ini. Nah, dijanjikan misalnya maksudnya 2008 sekarang jangan PHP. Oh, PHP ya. Ya, itu tepat juga sih. Ya, betul. Nah, jadi dan ini ada ribuan loh. Ini ada ribuan dan tidak hanya lahan tentunya. Ketika memberikan lahan adalah juga rumah, beserta rumah. Tidak mungkin hanya memberikan lahan begitu kan, beserta rumah yang terbangun di atasnya begitu. Nah, sementara ini tentu bukan hal mudah dan belum tentu di satu lokasi, akan berpencar di berbagai lokasi begitu. Nah, sementara apalagi yang namanya gunung seperti di Sinabung itu meletus bisa berkali-kali begitu, sampai beberapa tahun itu masih terjadi, sehingga memang banyak yang tidak bisa kembali dan memang harus betul-betul direlokasi begitu. Nah, Pak Erik nih, Pak Erik, kita nggak tahu juga ya tujuannya Pak Erik, tapi sepertinya ini sudah seperti kayak janji kampanye juga nih kalau yang kita lihat ya, agak ke arah-arah situ begitu loh. Nah, tadi yang misalnya pakai baju Banser itu kalau misalnya Pak Erik dia anggota Pemuda Pancasila taruhlah, atau anggota GMBI atau anggota, apakah juga akan dipakai begitu loh? Itu kan tidak pas begitu. Dan kemudian ketika mengenakan baju itu memberikan janji-janji ini begitu, itu seperti satu paket. Orang melihatnya jadi seperti itu, Mas Herssu. Ini menuju kemana? Menuju 2024 kah atau kemana begitu? Gitu, Mas Herssu. Ya. Memang persoalan lahan, itu persoalan tanah itu menjadi sangat krusial ya di Indonesia, dan kita ingat ya, perang Diponegoro itu dulu dimulai juga dengan penggeseran patah-patah tanah oleh VOC kan. Memang dalam konsep negara agraris seperti kita itu keterikatan warga dengan tanahnya itu memang sangat kuat ya. Kalau lagi kan ini saya minjem dalam orang Jawa ada istilah yang sak dumuk batuk sak nyari bumi. Jadi itu jadi antara kepemilikan tanah dengan kehormatan itu satu paket yang sama itu. Sadumuk batu itu kan batuk itu kan jidat kita gitu, sedumuk cuman kecil gitu. Sanyari itu ya kecil, sanyari bumi itu dipertahankan sampai mati oleh orang Jawa. Jadi saya kira perlu juga dipahami konsep-konsep semacam ini untuk memindahkan seseorang itu dari satu habitatnya dia hidup itu enggak sesederhana itu, karena ini banyak persoalan budaya, persoalan keterikatan mereka dengan lahan itu, keterikatan mereka dengan warga, dengan keluarga dan warga sekitar itu. Ini penting dipahami, tidak sekedar mudah merelokasi itu. Ya kita paham memang mereka harus direlokasi, tapi itu tidak mudah. Satu, dari sisi mereka sendiri juga tidak mudah. Kedua, bagi pemerintah sendiri juga tidak mudah kan, karena kalau merelokasi jauh dari tempat itu juga akan jadi persoalan serius buat mereka, karena mereka seperti tercerabut dari akar dan tercerabut dari habitatnya gitu. Sementara kalau merelokasi di dekat-dekat situ, seperti yang Anda sebut tadi, ada persoalan dengan perhutani, persoalan apa yang nggak mudah untuk diselesaikan. Jadi ya bolehlah kalau mau dipakai. Jadi ketika datang ke situ jangan bikin PHP lah, jangan janji-janji muluk, terus kemudian ini dianggap sebagai panggung kampanye. Ini kan bahaya, karena nanti akan kita catat janjinya akan terpenuhi atau tidak, karena saya sudah mulai siap-siap mencatat nih, nunggunya nggak lama janji Pak Jokowi itu sampai bulan ini atau sampai bulan depan kan untuk oh ya, betul beliau mengatakan itu ya Mas Herssu. Nah, jadi gampang, kita tinggal catat. Nah, apakah Pak Jokowi kali ini akan memenuhi janjinya? Karena saya membaca nih di media itu banyak sekali janji-janji kampanye dari Pak Jokowi yang sampai sekarang ini sudah belum terrealisasi gitu loh Mbak. Jadi jangan, kalau janji lama belum terpenuhi jangan bikin janji baru lah gitu. Itu saya kira. Iya betul. Dan sepertinya janji ini akan makin banyak ditebar oleh mereka yang memang memiliki hasrat untuk 2024 nih Mas Herssu. Okay. Dan
Ya, walaupun masih 3 tahun ya, kita sudah mau bergulir ke 2022, berarti menjelang 2 tahun lah begitu. Nah, ini akan makin dahsyat nih sepertinya janji-janji ini. Nah, kita sebagai media, kita perlu mengawal ini, mencatat dan kemudian mengawal. Kita senang sih, dijanjiin itu senang. Tapi kita tentu kecewa kalau janjinya itu tidak terlaksana atau tidak cepat terbukti begitu. Apalagi kalau sudah ada time schedule-nya. Dikatakan bahwa mulai tahun depan, mulai bulan depan. Nah, artinya ya bulan depan ini ya kita strict kepada jadwal itu. Kita akan lihat gitu. Dan jangan marah kalau janji itu kita tagih begitu kan. Jangan baper kalau janji itu kita pertanyakan gitu. Oke. Saya kira itu misi penting kita. Kalau dulu selama masa kampanye kan kita sering dengar jargon yang saya kira ini memang tidak disukai oleh para aktivis yang anti money politik, yang bahwa ambil uangnya, jangan pilih orangnya, gitu. Nah, sekarang ini pesan kita nih kepada mereka warga yang di lokasi bencana, ambil bantuannya, jangan terlalu percaya dengan janji-janjinya. Saya kira itu ya pesan kita ya. Kita mesti perjumpaan kita kali ini ya, Mbak Agi ya. Iya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita tetap semangat dan kita tetap mengawasi semua janji itu. Saya Agi Beta. Dan saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.